Assalamualaikum semua, balik lagi bersama kami, di mana pada kali ini akan membahas mengenai mari mulai berinvestasi saham part 2. Mari kita simak pembahasan berikut. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, tahap-tahap membuka rekening. Yang kedua, mekanisme transaksi perdagangan saham. Dan yang ketiga, memilih saham untuk diinvestasikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tahap-tahap membuka rekening. Berikut langkah-langkah untuk membuka rekening saham. Yang pertama, bertemu broker dan membuat rekening. Bila Anda ingin membuka secara online, Anda dapat mengunduh formulir online yang disediakan sekuritas di internet, kemudian mengisi dan mengirimkannya. Atau bila Anda punya teman yang dapat merekomendasikan seorang broker tertentu, Anda pun dapat membuat janji dengan broker untuk bertemu dan membuka rekening Anda. 2. Mengisi formulir dan melampirkan. Persyaratan Anda dapat mengisi formulir pembukaan rekening, termasuk rekening saham dan rekening dana investor. Pengisian formulir mirip seperti saat membuka rekening di bank. Isilah dengan benar setiap kolom pada formulir pembukaan rekening. Jangan lupa juga untuk melampirkan persyaratan seperti yang dijelaskan di atas. Ketiga, memilih dan membuka RDI. Formulir pembukaan rekening saham umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan rekening saham dan pembukaan rekening dana investor atau RDI. Rekening saham adalah untuk rekening di perusahaan sekuritas, juga untuk data yang disampaikan pada KSEI. Ini adalah rekening penyimpanan saham Anda. Sedangkan rekening dana investor atau RDI adalah rekening dana Anda yang ditempatkan pada bank administrator atau RDI, terpisah dari rekening saham. RDI ini bertujuan menyimpan dana yang tidak terpakai. 4. Menunggu pembukaan rekening selesai. Langkah berikutnya adalah menunggu proses pembukaan rekening. Lamanya pembukaan rekening ini bervariasi, bergantung pada sekuritas dan RDI yang Anda pilih. Proses ini umumnya selama seminggu, tapi juga ada sekuritas yang dapat membukanya dalam waktu sehari. Setelah proses selesai, Anda akan dikonfirmasi dengan nomor RDI yang Anda buka. 5. Menyetor deposit awal. Setelah RDI sudah jadi, Anda dapat menyetorkan jumlah modal yang Anda inginkan. Dengan deposit awal, Anda juga telah mengaktifkan rekening saham Anda. Anda tidak perlu berpatokan pada batas minimal yang ditetapkan sekuritas. Anda bisa tentukan sendiri jumlah dana yang Anda perlukan untuk membeli saham. Keenam, download aplikasi trading dan mulai bertransaksi. Setelah Anda menerima ID, password, dan PIN, Anda sudah dapat memulai berinvestasi saham. Anda dapat mengunduh aplikasi trading yang disediakan oleh broker. Aplikasi trading ini dapat diunduh dari website broker atau Anda dapat meminta secara langsung pada broker Anda. Dan yang ketujuh, mendapat kartu akses. Anda akan menerima kartu akses Anda melalui pos. Kartu ini dikirim dalam amplop tertutup beserta PIN. Untuk keamanan, apa manfaat kartu akses ini? Kartu akses atau acuan kepemilikan sekuritas dikeluarkan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI untuk memantau kepemilikan saham yang Anda punya, dan Anda pun bisa login di website investor.ksei.co.id. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme transaksi perdagangan saham. Setelah Anda memiliki rekening saham dan menyetor modal, berarti Anda sudah dapat bertransaksi saham. Nah, bagaimana mekanisme transaksinya? Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, 3 jenis pasar. Pada mekanisme perdagangan saham, terdapat 3 jenis pasar, yaitu A. Pasar reguler, yaitu pasar utama bursa saham. Transaksinya menggunakan mekanisme tawar-menawar yang terus berlangsung selama waktu perdagangan. B. Pasar negosiasi, yaitu pasar yang transaksinya dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler.
C. Pasar tunai, yaitu pasar yang memiliki skema yang sama persis seperti pasar reguler, namun sistem penyelesaiannya secara tunai tanpa menunggu hari ketiga. 2. Fraksi harga. Di pasar reguler dan pasar tunai, perubahan harga dalam tawar-menawar sudah ditentukan oleh fraksi harga. 3. Satuan perdagangan atau lot. Saham-saham di pasar reguler dan pasar tunai hanya diperdagangkan dalam satuan lot. Jumlah satu lot saham adalah 100 lembar. Untuk transaksi at lot atau kurang dari satu lot hanya bisa dilakukan di pasar negosiasi. 4. Penyelesaian transaksi. Dalam pasar reguler dan pasar negosiasi, penyelesaiannya dilakukan pada hari ketiga setelah terjadinya transaksi. Hal ini berbeda dengan di pasar tunai, di mana penyelesaian transaksi adalah saat itu juga. 5. Harga bid dan offer. Tawar-menawar di bursa saham dilakukan dengan pemasangan harga beli atau bid dan harga jual atau offer oleh para broker. Keterangan dari bid dan offer tersebut antara lain, yang pertama, harga bid adalah harga permintaan yang dipesan oleh yang ingin membeli. 2. Bid vol atau volume, berarti jumlah lot yang dipesan oleh pembeli dalam harga bid. 3. Harga offer adalah harga penawaran yang dipesan oleh yang ingin menjual. Dan 4. Offer vol atau volume, berarti jumlah lot yang dipesan oleh penjual dalam harga offer. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai memilih saham untuk diinvestasikan. Sebelum membeli saham, sangat disarankan Anda memilih saham dengan cermat, sesuai dengan tujuan keuangan Anda atau tujuan awal Anda membuat rekening saham. Bila Anda bermaksud bertransaksi saham secara aktif dan bermain dalam jangka pendek, maka Anda dapat melakukan analisa teknikal dalam memilih saham. Mencari saham yang sedang dalam kondisi uptrend, juga gunakan indikator-indikator teknikal yang ada seperti moving average, MACD, dan support atau resisten. Namun, bila Anda bermaksud bertransaksi saham sebagai instrumen investasi jangka panjang, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk memilih saham blue chip. Anda juga wajib melakukan analisis fundamental dalam menilai sebuah perusahaan yang sahamnya Anda beli. Baik, cukup sekian penyampaian materi pada episode kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.